Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pemaparan menghitung data dari pengujian data sampling sebenarnya. Baiklah, untuk yang pertama, uji T untuk satu sampel atau one sample test, t-test. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu atau yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur populasi. Uji T dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel atau SPSS atau dengan melakukan perhitungan manual dan menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar dari N. Setelah memperoleh nilai T hitung, maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai T tabel dengan kriteria sebagai berikut. Tolak H0 bila min T 1 kurang 1 alfa lebih besar sama dengan T atau T lebih besar sama dengan T 1 kurang 1/2 alfa. Terima H0 bila min T 1 dikurang 1/2 alfa dikali alfa lebih kecil T 1 kurang 1/2 kali alfa. Contoh. Oke, yang pertama ada kasus seorang guru melakukan penelitian terkait dengan penerapan jenis model pembelajaran contextual learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gianyar, di mana sampel yang digunakan sebanyak 30 orang siswa yang diambil secara acak dan dianggap sudah dapat mewakili keseluruhan populasi. Diduga bahwa keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran contextual learning adalah 70. Yang B, teknik pengambilan data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil post-test yang dilakukan secara perlakuan dilaksanakan, di mana tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan berpikir kritis. Yang C, hipotesis penelitian. H0 sama dengan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran contextual learning dengan 70. HA adalah keterampilan berpikir kritis yang diajar dengan model pembelajaran contextual learning tidak sama dengan 70. Jadi data hasil penelitiannya bentuknya seperti ini. Baiklah, kita lanjut. Oke, di sini perhitungan jumlah seluruhnya adalah 2349 dan rata-ratanya adalah 78,3. Standar deviasinya itu adalah 7,071799 dan derajat kebebasannya atau DF-nya adalah 29. Standar deviasi S sama dengan 7,71799, rata-ratanya 78,3, jumlah sampelnya N sama dengan 30, taraf signifikan adalah 0,05, mu 0-nya adalah 70, dan derajat kebebasan DK sama dengan 29, pada daftar distribusi T diperoleh 2,045. Jadi untuk menyelesaikan secara manual, T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S akar dari N sama dengan 78,3 dikurang 70 per 7,071799 per akar 30. Jadi 8,3 per 7,071799 dibagi 5,477. Kemudian T-nya sama dengan 8,3 per 1,291 dan hasilnya adalah 6,429. Kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan T di atas, maka diambil keputusan sebagai berikut. Tolak H0 bila min T 1 kurang 1/2 dikali alfa lebih besar T atau T lebih besar dari T
1 kurang 1/2 kali alfa dan terima H0 bila min T 1 kurang 1/2 alfa lebih kecil dari T, T 1 kurang 1/2 kali alfa. Hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 6,429 dengan nilai T tabel untuk DK29 adalah sebesar 2,045. Sehingga T hitung berada dalam daerah penolakan H0. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi 6,429 lebih besar dari 2,045. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai kemampuan kognitif siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kontekstual tidak sama dengan 70. Yang kedua, chi-square untuk sampel tunggal. Uji chi-square dilakukan untuk menguji perbedaan proporsi populasi, yaitu antara data yang diamati dengan data yang diharapkan atau expected terjadi menurut H0 berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Uji chi-square dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS atau Microsoft Excel, yaitu dengan menggunakan crosstabs atau dengan melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus berikut. X kuadrat sama dengan sigma dari F0 dikurang FE kuadrat per FE. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut, H0 diterima bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. H0 ditolak bila harga C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel. Contoh kasusnya, seorang dosen ingin mengetahui perbedaan sikap mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan statistik dasar di jurusan pendidikan fisika Udiksa ditinjau dari masa pendidikan atau semester mahasiswa tersebut. Sikap dikategorikan menjadi baik, sedang, dan kurang. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa semester 1, 3, dan 5 yang berjumlah di 200 orang. Hipotesis penelitian, H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan sikap mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah statistik dasar di jurusan pendidikan fisika Undiksa ditinjau dari semesternya. HA sama dengan terdapat perbedaan sikap mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah statistik dasar di jurusan pendidikan fisika Undiksa ditinjau dari semesternya dengan taraf signifikan 0,01. Data hasil penelitiannya bentuknya seperti ini. Jadi semester 1 itu yang baik 6, sedang 60, kurang 14, jumlahnya 80. Semester 3 baiknya 14, sedangnya 58, kurangnya 8, dan jumlahnya 80. Semester 5 baik 10, sedangnya 22, kurangnya 8, dan jumlahnya adalah 40. Untuk jumlah baik itu 30, jumlah sedang 140, dan jumlah kurang 30, dan jumlah seluruhnya adalah 200. Yang keempat atau D, analisis manual. F0 adalah frekuensi observasi atau pengamatan, FE frekuensi ekspektasi atau harapan yang dihitung dengan rumus berikut. FE sama dengan sigma F baris dikali sigma F kolom per jumlah total. Baiklah, ini datanya. Untuk semester 1 itu sikap baik, F0-nya 6, FE-nya 12, maka F0 dikurang FE-nya min 6, F0 dikurang FE kuadrat adalah 36, dan F0 dikurang FE kuadrat per FE-nya adalah 3,000. Yang sedang di situ F0 dikurang FE-nya 4, F0 dikurang FE kuadratnya adalah 16, maka F0 dikurang FE kuadrat per FE-nya adalah 0,286. Untuk yang kurang, F0 kurang FE-nya adalah 2, F0 kurang FE kuadratnya adalah 4, F0 dikurang FE kuadrat per FE-nya itu adalah 0,33. Jadi untuk penjumlahan dari F0 dikurang FE kuadrat per FE itu adalah 9,976. Jadi kesimpulannya, terima H0 bila X kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat alpha dB berderajat kebebasan dB sama dengan B kurang 1 dikali K kurang 1, maka sama dengan 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4. Jadi X kuadrat 0,1,4
sama dengan 13,277, X kuadrat sama dengan 9,976. Dengan demikian X kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat 0,01,4, sehingga dapat diputuskan bahwa H0 diterima. Artinya, sikap mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah statistik dasar di jurusan pendidikan fisika Untiksa ditinjau dari semesternya tidak berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi 0,01. Yang kedua, uji hipotesis dua kelompok sampel berkorelasi. Pengujian hipotesis yang berasal dari dua sampel yang berpasangan atau related sample atau paired sample, matched sample dapat dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Disebut sebagai sampel berpasangan bila kelompok sampel pertama memiliki pasangan dari kelompok sampel kedua. Kelompok sampel pertama dan kedua bisa berasal dari individu-individu yang berbeda maupun individu-individu yang sama. Untuk pengujian dengan menggunakan statistik parametrik dapat dilakukan dengan menggunakan uji T atau paired sample t-test. Data yang dianalisis dengan menggunakan uji T harus memiliki distribusi yang normal. Untuk data yang tidak memenuhi prasyarat pengujian dengan menggunakan statistik parametrik, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan statistik non-parametrik, ya, seperti MC-Nemer test, Sargent test, dan Wilcoxon Sargent rank test. Oke, yang pertama di sini uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test. Uji T dengan dua sampel berpasangan, kita melakukan pengujian tentang kesamaan rata-rata dari dua kelompok populasi yang bersifat dependen, yang berarti bahwa populasi yang satu dengan yang lain berkorelasi dengan syarat awal kedua populasi berdistribusi normal dan sampel dipilih secara acak. Paired sample t-test dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS atau dapat dilakukan hitungan manual dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi T sama dengan X bar dikurang Y bar per akar dari SX kuadrat per N1 ditambah SY kuadrat per N2. Dengan kaidah keputusan sebagai berikut. Tolak H0 bila min T 1 kurang 1/2 kali alfa lebih besar sama dengan T, atau T lebih besar sama dengan T 1 kurang 1/2 kali alfa. Terima H0 bila min T 1 dikurang 1/2 kali alfa lebih kecil T T 1 kurang 1/2 kali alfa. Oke, contoh berikutnya. Kasusnya, seorang guru melakukan penelitian terkait dengan penerapan dua jenis model pembelajaran cooperative learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dengan pemberian pretest dan posttest. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Maju Jaya, di mana sampel yang digunakan sebanyak 30 orang siswa yang diambil secara acak dan dianggap sudah dapat mewakili keseluruhan populasi. Jadi teknik pengambilan datanya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan dilaksanakan, di mana tes yang digunakan untuk penelitian ini adalah tes keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga atau yang C, hipotesis penelitian. H0 itu sama dengan tidak terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model cooperative learning ditinjau dari nilai pretest dan posttest. HA sama dengan terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model cooperative learning ditinjau dari nilai pretest dan posttest. Baiklah, ini data penelitiannya. Jadi itu 1 sampai 10. Nanti 11 sampai 15-nya itu di bawah, 16-nya A sampai 25 ada di samping. Jadi analisis manual, X sama dengan nilai pretest dengan model pembelajaran cooperative learning, yang Y adalah nilai posttest dengan model pembelajaran cooperative learning.
Oke, ini datanya tadi X kurang X bar min 6,766667, Y kurang Y bar min 1,16667, X kurang X bar kuadrat berarti 45,78782, Y kurang Y bar kuadrat adalah 1,361119. Oke. Ini untuk tabel ke berikutnya sama seperti tadi. Jadi di sini data ke-20 itu 86 dan 89. Untuk X kurang X barnya adalah 10,23333. Y kurang barnya adalah 9,8333 dan total jumlah 96,69438. Oke, jadi di sini untuk X-nya itu rata-rata min itu rata-rata ya. Rata-ratanya 69,76667 dan Y-nya itu 79,66667. Standar deviasi 6,240487 itu untuk X, untuk Y-nya 6,103042. Jadi SX sama dengan akar dari sigma kali X kurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar dari 1129,3667 per 30 kurang 1 adalah 6,240487. Untuk SY sama dengan akar dari sigma dari X kurang X bar kuadrat dikurang N kurang 1. Jadi sama dengan 1080,167 per 30 kurang 1 dan hasilnya 6,103042. Untuk mencari nilai T, maka X bar dikurang Y bar per akar dari S X kuadrat di per N1 tambah X Y kuadrat per N2. Itu jadi X barnya adalah 69,76667 dikurang 76,16667 per akar dari 6,240487 dibagi 30 ditambah 6,103042 per 30. Jadi T sama dengan min 9,39997 per akar dari 0,2080162233 ditambah 0,2034347733 dan menjadi min 9,39997 per 0,641444437 dan nilai hasil T-nya adalah min 14,465437. Berdasarkan hasil perhitungan T di atas, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut. Tolak H0 bila min T1 kurang 1/2 apa lebih besar sama dengan T, atau T lebih besar sama dengan T dikurang T1 kurang 1/2 apa, dan diterima H0 bila min T1 kurang 1/2 dikali alfa lebih kecil T lebih kecil dari T1 kurang 1/2 kali alfa. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 1,465437 sehingga nilai T terhitung mutlaknya adalah 14,465437 dengan nilai T tabel untuk DK adalah sebesar 2,049 sehingga T hitung berada dalam kaidah penolakan H0. T hitung itu lebih besar sama dengan T tabel atau 14,465437 lebih besar dari 2,045. Jadi dapat disimpulkan terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model cooperative learning ditinjau dari hasil nilai pretest dan